Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aminin Channel, alhamdulillah pada hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yang paling istimewa, yaitu alhamdulillah di sini telah hadir Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Panggilan akrab beliau bisa disapa dengan Gus Hayat. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Gus, alhamdulillah telah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah. Gus Hayat ini, para sahabat Aminin Channel, beliau juga merupakan pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia di Komisi Dakwah. Tentunya teman-teman dari sahabat Aminin Channel ini harus mengetahui Gus, siapa saja sih yang menyusui baginda Rasulullah SAW saat beliau bayi, dan mengapa perempuan para wanita mulia ini yang telah Allah pilih khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya Gus. Para pemirsa Aminin Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk belajar dan mengkaji sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW, teladan terbaik kita dan junjungan kita yang insya Allah akan membawa syafaat yang paling besar di hari kiamat kelak untuk orang-orang yang mencintainya. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Tidak lain, kita harus mengenal baik beliau. Untuk mengenal beliau dengan baik tentu tidak mungkin tanpa kita belajar sejarah beliau. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Sayyidina Abdullah ibnu Abdul Muthalib meninggal dunia sebelum beliau lahir. Sehingga Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah SAW, itu melahirkan sendirian. Hanya ada perempuan yang hebat, yang sabar, yang bernama Barakatul Habasyiyah, atau dikenal dengan namanya Ummu Aiman, yang menemani ibunya Rasulullah SAW. Siapa Barakatul Habasyiyah atau Ummu Aiman ini? Beliau tidak lain adalah pelayan dari keluarga Abdul Muthalib yang dititipkan kepada Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Jadi pelayan atau khadimah dari keluarganya Abdullah ibnu Abdul Muthalib yang menikah dengan Sayyidah Aminah. Nah, pelayan dari ibunya Rasulullah SAW ini betul-betul penuh dengan cinta dan kasih sayang karena menemani Sayyidah Aminah kemanapun pergi. Hingga ketika Sayyidah Aminah meninggal dunia di Abwa, Rasulullah yang membawa kepada kakeknya Abdul Muthalib di Mekah tidak lain adalah Ummu Aiman atau Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman ini termasuk dikenalkan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat sebagai min ahlil jannah, orang-orang yang insya Allah akan masuk surga karena berkah dari mendidik, mengasuh dan membimbing Rasulullah di masa-masa awal. Apakah beliau termasuk sebagai perempuan yang menyusui Rasulullah? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, beliau sempat menyusui Rasulullah tapi tidak lama. Tapi riwayat yang kedua, beliau hanya mengasuh Rasulullah SAW. Jadi sebelum diberikan pada Sayyidah Halimatus Sya'diyah, ada 3 perempuan hebat yang ikut menyusui Rasulullah SAW fi ba'dir riwayat. Yang pertama tentu ibunya sendiri. Jadi jangan dibayangkan Sayyidah Aminah tidak menyusui. Beliau menyusui. Menyusui meskipun memang tidak lama. Kenapa? Karena ada tradisi di Arab, rodha'ah atau persusuan ini memang sengaja dijadikan salah satu cara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wasilah mencari maisha atau mencari kehidupan. Jadi orang-orang Arab itu dulu kalau mencari kehidupan selain bekerja berdagang, salah satunya adalah menyewakan air susu atau melakukan persusuan. Nah, ini tradisi yang sudah berkembang biak dan berkembang menjamur di tradisi Arab sejak sebelum Rasulullah lahir. Nah, dalam tradisi konteks itulah Rasulullah tidak tanda kutip melawan tradisi. Rasulullah dengan kemukjizatannya yang tentu bagi Allah mudah sekali kalau seandainya Rasulullah disusukan kepada ibunya Sayyidah Aminah. Karena Sayyidah Aminah itu diriwayatkan perempuan yang halus,
lembut akhlaknya, cantik dan luar biasa, sempurna. Karena tidak mungkin sang baginda Rasulullah SAW terlahir dari orang yang tidak sempurna. Rasulullah terlahir dari orang-orang yang sempurna, orang-orang yang hebat. Nah, tetapi kenapa kok masih harus melibatkan orang lain? Karena itulah takdir Allah. Nah, ketika Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha sudah menyusui Rasulullah, dalam ba'di riwayat air susunya tidak terlalu keras atau tidak terlalu bancar, tidak terlalu banyak, sehingga perlu dibantu. Kenapa demikian? Takdir Allah. Untuk apa? Salah satunya hikmahnya adalah agar lahirnya Rasulullah membawa berkah kepada yang bernama Thuwaibah. Membawa berkah kepada Thuwaibah yang tidak lain adalah budak dari pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Karena apa? Dengan Thuwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab dan mengabarkan kepada mbahnya atau Abdul Muthalib bahwa telah lahir cucunya yang bernama Sayyidina Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad, maka Thuwaibah mendapatkan hadiah terbaik berupa dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bukti bahwa hanya dengan mengabarkan Thuwaibah menjadi mulia, dibebaskan dari perbudakan menjadi orang merdeka. Lebih-lebih ketika Thuwaibah menyusui Rasulullah SAW di masa-masa sebelum diambil oleh Halimatus Sa'diyah, seorang dari Bani Sa'ad yang pekerjaannya menyusui. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Thuwaibah ini, tentu Rasulullah SAW itu mendapatkan kebahagiaan. Ibunya sendiri yang tidak lain adalah Sayyidah Aminah menjadi bisa beristirahat. Karena menurut informasi zahiriyah, Sayyidah Aminah karena susunya kurang banyak untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah, tentu harus dicarikan solusi yang lain. Alhamdulillah Thuwaibah yang bisa membantu. Nah, ketika Thuwaibah sudah membantu dan tentu karena dia baru dimerdekakan oleh Abu Lahab, masih banyak aktivitas lain yang perlu dipersiapkan, sehingga seperti tradisi Arab pada umumnya, mbahnya yang tidak lain adalah Abdul Muthalib mencari ibu bersusuan lain. Yang saat itu pada musim mereka mencari bayi-bayi yang baru lahir di Makkatul Mukarramah, banyak orang yang sudah ditawari. Tetapi karena melihat sosok Rasulullah yang terlahir dari keluarga yatim, tidak punya orang tua, mereka kebanyakan tidak mau. Karena asumsinya tidak banyak uang yang didapat dengan nyusi Rasulullah. Nah, singkat cerita, satu riwayat mengatakan karena Halimatus Sa'diyah tidak lagi mendapatkan bayi yang mau disusui karena sudah kehabisan diambil yang lain dari bayi-bayi bangsa Quraisy, maka pilihan lain dari Halimatus Sa'diyah sebagaimana perintah dari suaminya, kita tidak boleh pulang kecuali dengan membawa bayi yang kita susui. Nah, karena itulah akhirnya walaupun ada Rasulullah SAW dari keluarga yang yatim, tetap saja diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Tetapi saya kurang percaya dengan riwayat ini karena seolah-olah ini adalah pilihan terpaksa. Saya percaya dengan riwayat yang lain yang mengatakan karena halusnya akhlak Halimatus Sa'diyah, sabar, penuh cinta, dan keluarga Halimatus Sa'diyah terkenal dari keluarga orang yang baik, keluarga yang tidak berkecukupan, keluarga miskin, sehingga terbiasa dengan kebaikan. Biasanya kalau kita hidup dengan orang miskin itu kan mudah dengan kebaikan, daripada kita hidup dengan orang kaya, ya sombong dan seterusnya. Nah, Halimatus Sa'diyah ini terkenal dari keluarga yang kurang beruntung sebenarnya, miskin kalau kita bisa bahasakan. Ya, karena miskin jadi baik, akhlaknya mulia. Nah, karena akhlaknya mulia inilah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Halimatus Sa'diyah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumahnya yang ada di sekitar wilayah Al-Madinatul Munawwarah. Tidak di Madinah tetapi di sekitaran sebelum wilayatul Madinah. Nah, dari situ mulailah terjadi keistimewaan-keistimewaan, mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok dari Halimatus Sa'diyah itu tidak terlalu gemuk. Kecenderungannya mungkin kurus. Karena apa? Kurang. Hidupnya kekurangan, tentu makannya kurang.
Tetapi setelah beliau menggendong Rasulullah SAW, seperti ada kekuatan luar biasa yang terlahir dalam dirinya. Dia seperti kuat sekali. Semakin dia mendekap Rasulullah dengan cinta dan kasih sayangnya, semakin kekuatan itu penuh. Apa yang terjadi? Hidupnya Halimatus Sa'diyah semakin semangat dalam menggapai mimpi-mimpinya, karena dia ingin segera pulang kembali ke kampungnya. Kok semakin enak setelah menggendong Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW tidak mau disusui dari Thadiyul Yusra, dari susu yang sebelah kiri. Ketika dikasih yang kiri nggak mau. Akhirnya dikasih yang kanan, baru mau nyusu. Subhanallah. Pada konteks menyusu saja Rasulullah memilih susu sebelah kanan sebagai bentuk dari orang-orang yang sangat istimewa. Nah, ketika disusui semakin disedot susunya semakin banyak ternyata. Padahal sebelum disusu Rasulullah SAW, kebetulan Halimatus Sa'diyah juga punya bayi saat itu. Ada 3 putranya Halimatus Sa'diyah yang di kemudian hari menjadi pejuang-pejuang Islam yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW disusui semakin banyak susunya, tidak kekurangan. Akhirnya semakin yakinlah Halimatus Sa'diyah bahwa anak ini adalah anak berkah. Dia lapor sama suaminya bahwa ini adalah keberkahan untuk kita. Karena kita mendapatkan keberkahan dari anak yang penuh berkah. Susu saya yang awalnya kurang menjadi semakin bancar, menjadi banyak. Lah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya Halimatus Sa'diyah yang ketika berangkat membawa unta yang lemah, selalu ketika bergandengan unta itu dengan beberapa kabilah atau teman-teman yang lain yang mencari rodoa, mencari anak-anak yang mau disusui, itu selalu di belakang, ya, selalu telat. Karena memang secara ekonomi dia paling lemah di antara perempuan-perempuan yang lain yang ingin menyusui bayi-bayi dari kaum Quraisy. Tetapi ketika setelah dia menggendong Rasulullah dan dia naik ke unta itu menjadi kuat. Subhanallah. Hingga dalam satu riwayat disebutkan Halimatus Sa'diyah yang paling akhir mendapatkan bayi yang tidak lain adalah Rasulullah SAW. Tentunya baliknya ke kampungnya itu paling telat. Betul apa enggak? Yang lain ketika dapat duluan pulang. Yang lain pulang. Yang lain pulang setelah dapat bayi itu. Akhirnya Halimatus Sa'diyah yang terakhir nggak dapat dalam beberapa hari diriwayatkan setelah dapat Rasulullah baru pulang. Tapi di tengah perjalanan menuju Madinah, Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, bersama Rasulullah bisa menyalip rombongan-rombongan yang sebelumnya pulang duluan. Malah lebih cepat ya? Lebih cepat. Kenapa? Karena bayinya yang digendong yang tidak lain adalah Rasulullah SAW membawa kekuatan luar biasa. Susunya nggak pernah berhenti, kemudian ontanya yang dinaiki menjadi sangat kuat, menjadi sangat bergas. Begitu banyak keajaiban ya Gus. Keajaiban-keajaiban dari ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Nah itu baru cerita tentang Halimatus Sa'diyah. Belum lagi nanti cerita bagaimana ketika Rasulullah SAW dididik, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kehidupan Halimatus Sa'diyah berubah menjadi 180 derajat atau bahkan 360 derajat. Dari awalnya kekurangan menjadi sangat berkelebihan. Langsung naik derajat ya Gus? Langsung naik derajat. Jadi masyarakat yang satu rombongan atau perempuan-perempuan yang satu kabilah dengan Halimatus Sa'diyah untuk mencari bayi persusuan menyesal. Kenapa ketika ditawari Sayyidina Rasulullah SAW nggak mau? Karena pikirannya tidak dapat banyak uang. Memang secara materi tidak dapat uang yang banyak, secukupnya. Tetapi keberkahan itu mengalir melalui kekuatannya, air susunya yang berlimpah. Sehingga putra-putra dari Halimatus Sa'diyah menjadi tidak kekurangan. Yang biasanya itu tiap malam nangis, setelah menyusui Rasulullah nggak kurang. Karena yang kiri itu full untuk anak-anaknya. Nah yang kanan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lagi binatang ternak dari Halimatus Sa'diyah dan suaminya ya yang bekerja sebagai penggembala kambing menjadi gemuk-gemuk dan susunya menjadi segar-segar. Jadi kalau diperes itu kalau orang lain biasanya dapat 5 botol, ini bisa 10 botol, bisa 20 botol. Kalau orang lain 2 hari atau 1 hari itu basi, ini bisa seminggu tidak basi, kira-kira begitu. Ya, tidak begitu riwayat persisnya, tetapi kualitas dari produk
hewan ternaknya yang di reaya atau yang digembalakan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah itu menjadi luar biasa setelah menyusui Rasulullah SAW, dan keberkahan-keberkahan yang lain yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Nah, itu dari sosok Halimatus Sa'diyah. Bagaimana dengan sosok Ummu Aiman? Nah, ini ada dua riwayat. Ummu Aiman yang pertama mengatakan beliau seorang pengasuh. Kalaupun ada riwayat yang mengatakan beliau menyusui tapi tidak lama, ya. Tetapi lebih tepatnya Ummu Aiman ini dianggap oleh Rasulullah sebagai keluarga keluarga besar, keluarga inti. Karena lebih banyak mengasuh Rasulullah, mulai dari menemani ibunya ketika lahiran, atau bahkan sebelum lahiran ketika hamil, ya, sampai Rasulullah ditinggal ibunya meninggal ketika ziarah ke makam ayahnya. Jadi sosok Ummu Aiman ini lebih tepatnya bukan sebagai yang menyusui Rasulullah. Dalam banyak tarikh disebutkan, termasuk di tarikh Al-Kamil Ibn Asir, itu sosok menyusui Rasulullah selain Sayyidah Aminah yang paling banyak itu memang sebentar Thuwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Tapi kalau Ummu Aiman lebih banyak dima'rufkan sebagai seorang pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saking cintanya Ummu Aiman pada Rasulullah, beliau konon meninggalnya itu sekitar 16 bulan atau 15 bulan setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarga Rasulullah sangat hormat sama Ummu Aiman, sampai dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan wabil khusus Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri pertama Rasulullah SAW, itu sering memberi hadiah pada Ummu Aiman, sering memberi hadiah pakaian, makanan dan seterusnya. Termasuk hal ini dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kepada yang juga menyusui Rasulullah yang pertama setelah Sayyidah Aminah, yaitu Thuwaibah. Thuwaibah awalnya budak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Itulah perempuan-perempuan hebat yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru dilahirkan. Tentu yang paling hebat adalah Sayyidah Aminah, karena tidak ada perempuan yang hebat di dunia ini kecuali perempuan yang dititipi lahirnya Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi diriwayatkan dalam satu hadis bahwa yang membidani lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung malaikat Jibril.